Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan psikologis atau hal-hal yang psikologi abnormal gitu ya, atau nama lainnya mungkin psikopatologis atau penyakit psikologis. Jadi hal-hal yang menyimpang dari secara psikologis. Di sini kita tidak akan membahas tentang diagnosa DSM atau jadi secara internasional itu dunia psikologi ada bukunya sendiri yang menyebutkan contoh-contoh atau perilaku-perilaku yang termasuk kategori menyimpang dan yang tidak. Kita tidak akan membahas itu karena itu perspektifnya ya sangat barat juga, sangat mungkin berbeda dengan kebudayaan kita, tapi kita akan membahas tentang jenis atau penyebab-penyebab penyimpangan itu sendiri saja supaya tidak terlalu melebar. Jadi psikopatologis itu apa sih, atau penyimpangan psikologis itu apa sih? Yaitu studi tentang perilaku abnormal dan disfungsi psikologis. Jadi kita itu pasti ada hal-hal yang mungkin kita sadar atau tidak itu menyimpang, dan juga mungkin kita punya pemahaman yang berbeda terhadap apa sih yang termasuk menyimpang, apa yang tidak menyimpang. Menurut kalangan agama-agama mayoritas itu ya, misalnya mengatakan bahwa homoseksual itu, perilaku homoseksual, cowok suka sama cowok atau cewek suka sama cewek, suka dalam arti seksual gitu ya, itu mungkin tidak normal, tetapi ternyata menurut DSM ya, DSM itu buku panduan yang diterbitkan oleh asosiasi psikologi di Amerika gitu ya, itu mengatakan homoseksual yang terbaru ya, DSM yang terbaru itu tidak menyimpang, artinya normal. Nah, ini kan juga menarik karena dunia internasional, dunia psikologi internasional mengakui bahwa homoseksual itu tidak menyimpang, itu fitrah manusia. Tetapi agama mayoritas mengatakan bahwa tidak boleh seperti itu, homoseksual tetap perilaku menyimpang. Nah, ini juga tentu saja makanya kita tidak membahas tentang DSM itu sendiri, karena itu mungkin ranahnya orang-orang yang menggeluti psikologi umum, psikologi agama saja. Yang pertama kita akan membahas penyimpangan menurut berbagai macam teori. Nah, di sini saya sebutkan cuma 5 saja, yaitu biologis, psikodinamik, behavioristik, kognitif, dan sosiokultural. Yang pertama biologis ya. Biologis ini mengatakan bahwa penyimpangan manusia atau abnormal dalam manusia itu terjadi karena ketidakseimbangan secara kimia atau secara sistem saraf, khususnya itu sistem serotonin. Kalian mungkin pernah dengar serotonin. Apa sih itu serotonin? Jadi serotonin itu adalah hormon dalam tubuh manusia yang mempengaruhi suasana hati, termasuk mencegah depresi. Kalau kalian mungkin sedang sedih, sedang cemas, sedang galau, sedang depresi, itu kalian kekurangan hormon serotonin. Sebaliknya, kalau kalian terlalu happy, terlalu bahagia, terlalu heboh seperti itu kalian kelebihan hormon serotonin. Nah, jadi yang sudah masyhur diketahui orang-orang itu bahwa mengkonsumsi coklat itu meningkatkan hormon serotonin. Kalau kalian lagi sedih, biasanya cewek-cewek itu kalau lagi head itu pengen coklat, karena kalau lagi head itu secara psikologis dia itu sedang tidak stabil. Mereka butuh coklat karena coklat mengandung serotonin juga biar pikirannya tenang. Jadi seperti itu. Coklat salah satu pendongkrak hormon serotonin. Entah gimana caranya kok setiap Valentine itu 14 Februari coklat itu laris.
meningkatkan hormon serotonin, nggak tahu buat apa gitu ya. Nah itu jadi secara biologis penyimpangan itu termasuk ya tadi depresi, kecewa dan sebagainya yang mengantarkan pada perilaku-perilaku yang menyimpang itu karena kekurangan serotonin atau ya mekanisme saraf seperti itulah. Kemudian berikutnya secara psikodinamik ini ya sebenarnya mengambil dari teorinya Sigmund Freud gitu ya. Kalian masih ingat yang id, ego, super ego seperti itu. Jadi secara psikodinamika kecemasan atau gangguan psikologis lainnya itu menunjukkan bahwa ada desakan atau keinginan atau id itu yang mencoba untuk muncul dalam ranah kesadaran kita, lalu kemudian menciptakan kecemasan karena bertabrakan dengan super ego, akhirnya mengantarkan seorang pada perilaku yang abnormal, yang menyimpang gitu ya, yang menyimpang. Dia pengen melakukan dorongan-dorongan seperti itu yang ada dalam dirinya, kemudian dia ini gimana ini nggak boleh ini, tapi dia tetap pengen seperti itu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Misalnya ya ada orang yang itu tadi melakukan homoseksual seperti itu tadi misalnya, atau biasanya ada orang-orang itu yang punya fetis atau fantasi-fantasi tertentu dalam hubungan seksual seperti itu karena dia bertabrakan dengan norma-norma dan sebagainya, akhirnya dia wujudkan seperti itu menjadi perilaku menyimpang bisa saja. Atau hal-hal yang lain, dia kadang misalnya nonton film kemudian terinspirasi seperti apa, dia pengen melakukan itu, akhirnya menjadi perilaku menyimpang karena itu tidak sesuai dengan super egonya. Nah, jadi psikodinamik ini menyambung ke teorinya Sigmund Freud tadi tentang id, ego dan super ego, di mana seseorang yang nggak bisa memenuhi id-nya itu nanti akan menjadi muncul perilaku menyimpang. Kemudian berikutnya behavioristik. Behavioristik ini mengatakan bahwa perilaku manusia yang menyimpang itu, yang abnormal itu tadi, itu pakai pendekatan teori classical conditioning. Jadi kalian masih ingat tentang materi-materi yang sebelumnya itu ya, tentang classical conditioning, di mana seekor anjing ketika diberi lonceng ya, diam saja, kemudian diberi makan dengan lonceng, dia mengeluarkan air liur, kemudian dia diberi lonceng lagi, dia mengeluarkan air liur. Itu classical conditioning. Masih ingat, saya refresh bentar. Nah, di sini teori behavioristik mengatakan sama seperti itu. Manusia itu melakukan conditioning seperti itu karena ada stimulus-stimulus yang mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang abnormal. Mungkin dia melihat misalnya awalnya dia mungkin melihat bahwa homoseksual itu tidak terpuji gitu ya. Mungkin dia dulu awal-awalnya itu mengatakan tidak terpuji. Tapi kemudian dia melihat makin dewasa, dia mempelajari, ternyata banyak kok orang yang homoseksual. Ternyata di buku DSM itu enggak, homoseksual bukan penyimpangan kok. Akhirnya dia kemudian melakukan homoseksual. Nah, itu jadi terdorong melakukan seperti itu karena ada stimulus-stimulus yang mendorong dia melakukan itu. Dulu kalian waktu masih kecil dinasehati sama orang tua, nggak boleh pacaran berduaan, nggak boleh gini. Ternyata makin dewasa kalian melihat, ternyata orang-orang pada nggak apa-apa kok pacaran berduaan. Ternyata banyak juga kok misalnya orang yang hamil di luar nikah, ternyata banyak juga yang menikah karena kecelakaan. Nah, seperti itu kalian menjadi normal, menjadi, nah akhirnya kalian mendapatkan stimulus seperti itu, menjadi kalian ikut-ikutan seperti itu. Ternyata banyak kok artis-artis yang kayak gitu. Nah, itu kalian menjadi pendorong kalian melakukan hal itu. Nah, itu adalah behavioristik. Kemudian kognitif ini mengatakan bahwa perilaku abnormal manusia atau ketidaknormalan psikologis manusia itu disebabkan oleh kecemasan yang berlebihan karena pemikiran yang tidak logis atau pemikiran yang irasional. Atau kalau kalian yang agak kekinian itu
Alhamdulillah. Misalnya orang yang terlalu overthinking atau orang yang insecure gitu ya, itu juga fenomena itu juga mengakibatkan perilaku menyimpang dari teori psikologi kognitif, karena dia memikirkan atau membayangkan hal-hal yang tidak logis, yang tidak rasional, yang itu malah membebani dirinya sendiri. Nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana ya kalau gitu. Nah, itu membuat seseorang menjadi stres. Ada temen itu yang cewek, dia udah usia 30-an belum menikah gitu. Nanti kemudian dia berpikir wah nanti gimana ya kalau aku nggak nikah kan, gimana ya kalau nggak ada yang mau sama aku, gimana ya kalau aku menjadi perawan tua, gimana nanti kata orang-orang. Nah, itu overthinking, itu membuat dia menjadi semakin tertekan, menjadi semakin depresi. Itu mengakibatkan perilaku menyimpang juga. Jadi menurut pendekatan kognitif ini, perilaku menyimpang itu karena pemikiran atau pikiran manusia yang tadi berlebihan, yang insecure atau overthinking, yang membuat dia sendiri menjadi down, menjadi depresi dan sebagainya. Maka kalau kalian punya pemikiran-pemikiran seperti itu yang berbahaya untuk diri kalian sendiri, maka jauh-jauhilah seperti itu. Kemudian teori kognitif ini juga dalam agama seperti itu memang complicated ya, karena dalam agama sendiri kita juga memang harus memikirkan apa yang akan kita dapat, kita peroleh di akhirat nanti. Misalnya kalian sering muhasabah bahwa wah saya ini banyak dosanya, saya harus melakukan maksiat ini itu dan sebagainya. Kemudian kalian menjadi cemas, wah nanti saya di akhirat bagaimana ya, nanti saya disiksa, dapat siksa kubur, di neraka, diazab dan sebagainya. Nah, yang seperti ini juga bisa membuat stres sebenarnya, bisa membuat stres. Tapi apakah terus kita nggak boleh memikirkan dosa-dosa kita, nggak boleh memikirkan kita di akhirat nanti? Nah, ini juga nggak gitu-gitu juga gitu ya. Artinya ya kita tetap, ini kalau saya mengambil jalan tengah gitu ya. Memang ada sih mazhab dalam Islam itu yang ekstrim, maksudnya ya dia memang benar-benar harus seperti itu. Artinya harus ingat betul dosa-dosanya, kesalahannya, dan dia harus memikirkan bagaimana nasib dia nanti di akhirat. Nah, itu biasanya namanya mazhabnya khauf. Khauf itu artinya adalah takut. Jadi kalau kalian melihat Islam yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit ingat dosa, dikit-dikit ingat neraka, nah itu golongan khauf. Tokohnya banyak, seperti misalnya siapa? Kalau siapa? Insyaallah Imam Abdullah Al-Haddad misalnya, atau siapa ya, Hasan Al-Basri gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada juga yang mazhabnya itu ekstrim, yang roja, yang seneng-seneng, yang yang pokoknya harus banyak bersyukurnya. Kita melakukan dosa ya sudah, tobat, jangan diulangi, udah nggak usah diingat-ingat lagi, sudah diampuni, seperti itu. Pokoknya Allah tuh Maha Pengampun, Maha Pemaaf, pokoknya masuk surga itu mudah. Nah, itu namanya golongan rojak, yang terlalu optimis gitu ya, lupa sama bahwa Allah itu juga punya sifat menyiksa. Innallaha sari'ul hisab, hisabnya itu cepat, syadidul iqab, siksanya itu berat. Nah, itu lupa yang seperti itu. Yang diingat itu cuma Ghafurur Rahim dan sebagainya. Jadi kita harus mengambil jalan tengahnya. Khaufnya perlu dipakai, rojaknya juga perlu dipakai. Kita ingat dosa-dosa, tapi kita juga ingat ampunannya Gusti Allah, seperti itu. Jadi jangan sampai ingat dosa-dosa terus lupa sama ampunannya Allah, atau sebaliknya, yang diingat ampunannya Allah terus tapi lupa sama dosa-dosanya, atau menyepelekan dosa-dosanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian lanjut kita jenis-jenis gangguan atau jenis-jenis yaitu gangguan psikologi itu. Yang pertama itu adalah anxiety atau
kecemasan. Nah, mungkin kalian pernah cemas gitu ya, cemas atau kalian ya cemas. Sebenarnya cemas itu adalah biasa, artinya normal ya, normal. Kalian merasa cemas asal tidak berlebihan itu nggak apa-apa. Tapi kalau cemas yang berlebihan, nah itu sudah masuk kategori anxiety yang abnormal, yang berlebihan dan tidak realistis itu yang abnormal. Tapi kalau masih realistis, cemas nggak apa-apa. Wah, misalnya kalian lagi jemur pakaian, kemudian mendung, kalian cemas, wah nanti kalau hujan gimana pakaianku bagaimana. Nah itu masih normal, Tapi kalau cemas yang berlebihan, contohnya misal ya tadi, gimana ya nanti kalau saya nggak nikah, gimana ya nanti kalau saya ini, gimana ya nanti, itu nggak bisa, itu sudah berhubungan dengan depresi, sudah membuat kalian menjadi tidak tenang hidupnya nanti. Kemudian fobia itu apa sih? Fobia itu adalah sebuah ketakutan yang tidak rasional dan cenderung permanen. Artinya kalian punya ketakutan yang mungkin orang lain itu nggak takut, tapi kok kalian itu takut, dan alasannya kadang juga nggak jelas. Ada yang alasannya jelas, ada yang nggak jelas, tapi biasanya itu nggak jelas. Ada memang faktor ya kalian punya pemikiran atau kecemasan yang berlebihan. Ada teman saya waktu SMP itu, dia itu fobia sama peniti. Kalau lihat peniti itu takut sekali, seakan-akan peniti itu bakal menusuk dia, mencabik-cabik dia, sampai melubangi mata dia, dan seperti itu. Takut ketelan atau bagaimana. Peniti, cuma lihat peniti saja. Mungkin bagi orang lain 99% orang manusia itu peniti ya peniti aja. Kenapa peniti? Kecil gitu kok, tapi dia takut. Ada teman saya SMP dan SMA itu takutnya sama balon. Karena menurut dia balon itu nanti kalau meledak bikin dia kaget. Kemudian dia nanti jadi jantungan dan sebagainya. Itu seperti itu. Karena balon, padahal balon sekalipun meledak paling juga nggak sekeras apa sih ya, nggak keras-keras banget kan ya. Cuma dor ya sudah. Tapi dia tuh takut sama balon. Seperti itu. Ada juga fobia pada hewan-hewan tertentu, fobia sama ular ya, ini cukup banyak. Fobia sama cacing, sama kecoa. Nah, itu termasuk fobia. Kemudian berikutnya adalah panik. Panik itu adalah gangguan yang tiba-tiba, yang sesuatu yang ketika seseorang itu dapat surprise terlalu positif ya, mendapat sesuatu yang tiba-tiba datang, kemudian dia panik, entah itu paniknya positif, entah itu paniknya negatif, tapi kok berlebihan, entah berlebihan positifnya atau berlebihan negatifnya, itu juga tidak normal. Kalian misalnya dapat hadiah, menang hadiah lomba, hadiahnya 1 miliar, kalian panik, waduh ini bagaimana ini. Kalian, wah nanti kalau aku dimintai teman-temanku gimana, diutangi teman-temanku gimana, wah nanti kalau aku nggak bisa nyimpennya bagaimana, wah nanti kalau aku nggak bisa menggunakannya bagaimana. Itu panik. Atau sebaliknya, kalian dapat musibah, bencana alam, wah nanti kalau harta bendaku hilang bagaimana, wah nanti kalau ijazah aku hanyut bagaimana, wah nanti kalau keluargaku ada yang hanyut bagaimana. Nah itu juga panik yang berlebihan. Yang berlebihan seperti itu, itu juga bahaya. Termasuk ketika COVID seperti ini, yang kalau kata para ulama gitu ya, 50% penyebab meninggalnya COVID ini karena panik seperti itu. Nah, jadi panik itu juga bisa mempercepat, menurunkan imun tubuh juga. Maka hati-hati. Kemudian trauma. Trauma ini apa? Trauma ini adalah sesuatu yang membekas, terjadi di masa lalu, yang masih ditemui atau muncul di kehidupan sekarang, yang bukan muncul juga tapi masih ada, tidak bisa hilang seperti itu.
Nah, trauma ini banyak sekali karena bahkan terlalu membekas. Kalau kalian misalnya punya trauma itu kan cenderung permanen, cenderung masih ada sampai sekarang. Trauma sama, kalau saya sendiri itu trauma sama susu, minum susu. Jadi saya dulu waktu kecil itu kan tinggalnya sama nenek. Jadi ibu saya itu pesan sama nenek saya supaya saya itu sering diberi susu, sering diminumi susu. Nah, nenek saya itu ngasihnya susu waktu itu Denko atau apa, susu yang putih gitulah. Dan tiap pagi sebelum sekolah itu kayak dipaksa harus minum susu, harus segelas besar susu itu harus habis. Kayak semacam dicekoki gitulah. Akhirnya sampai sekarang itu saya nggak suka susu. Saya menyebutnya ya trauma karena dipaksa minum susu itu, dipaksa-paksa, padahal mungkin waktu itu saya sudah kenyang, sudah full, udah makan, udah sarapan, mau berangkat masih disuruh minum susu padahal sudah nggak lapar, nggak haus. Itu jadi membuat saya menjadi trauma. Sampai sekarang kalau saya mencium bau susu itu rasanya enak, susu, keju dan sebagainya. Nah, mungkin kalian juga punya hal yang sama. Nah, itu kan mungkin juga sebenarnya ya berlebihan gitu ya. Cuma susu kok, banyak mayoritas orang di dunia mungkin juga suka susu, tapi kok saya nggak suka gitu. Nah, itu trauma. Susu, keju. Mungkin kalian juga punya trauma yang mirip seperti itu. Nah, itu silahkan nanti dibayangkan sendiri apa trauma yang ada dalam diri kalian. Kemudian obsesif kompulsif. Nah, ini adalah sebenarnya kecemasan yang berlebihan. Obsesif kompulsif ini yang itu terulang-ulang. Biasanya contohnya kalau dalam buku-buku dan teori-teori itu, misalnya kalian merasa belum mengunci pintu. Jadi kalian malam-malam mau tidur, kemudian aku udah ngunci pintu belum ya? Kemudian kalian bangkit dari kasur ke pintu dikunci, ceklek, udah dikunci kan? Kemudian kalian balik lagi ke tempat tidur. Kemudian kalian ngapain gitu, main HP atau apa? Kemudian kalian kepikiran lagi, aku udah ngunci pintu belum ya? Kalian kecemas, kayaknya sudah deh, kayaknya belum, kayaknya belum. Biar memastikan kalian keluar lagi, dikunci pintu lagi, ternyata sudah dikunci. Kemudian kalian balik lagi. Nah, itu cenderung seperti itu, diulang-ulang seperti itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau sudah berhari-hari seperti itu, ini namanya gangguan obsesif kompulsif. Termasuk kalian misalnya dalam taraf yang ringan itu, misalnya kalian wudhu, kalian lupa, aku sudah batal apa belum ya? Nah, itu juga obsesif kompulsif. Kalian lagi sholat, tadi rakaat 2 apa 3 ya? Nah, itu kalau sekali 2 kali masih normal, tapi kalau berkali-kali ya itu namanya obsesif kompulsif. Maka hati-hati. Kemudian berikutnya skizofrenia. Nah, skizofrenia. Apa sih itu skizofrenia? Mungkin kalian juga pernah dengar skizofrenia. Jadi skizofrenia ini adalah semacam gangguan perpecahan ya antara pikiran, emosi dan perilaku. Ini merupakan gangguan yang berlangsung lama, biasanya antara kenyataan dan halusinasi atau fantasi itu menjadi bingung, nggak bisa membedakan mana yang ini halusinasi, mana yang nyata, atau ya itu tadi semacam ngehalu gitu. Nah, ini biasanya gejalanya berupa sering melihat sesuatu yang halusinasi itu nggak jelas, atau mendengar sesuatu yang nggak jelas, ini nyata atau fantasi saja atau halusinasi saja. Kadang dengar bisikan-bisikan apa, itu juga menjadi gejala skizofrenia. Kemudian dia juga mengalami gangguan bicara juga, mau bicara terpatah-patah, seakan-akan itu dia itu bicara tuh kadang ada yang mendikte atau seperti itu. Pemikirannya juga tidak here and now, badannya di sini tapi pikirannya di mana. Nah, seperti itu. Dia juga jadi susah tidur, kemudian dia juga kadang punya kepribadian yang berbeda. Kadang dia kepribadiannya seperti ini, di tempat lain menjadi seperti itu. Nah, ini menjadi menarik karena dalam agama gitu ya. Dalam agama mungkin
yang ikut mata kuliah fenomenologi agama agak mirip penjelasannya, tapi saya ulangi lagi. Jadi ini kalau saya dulu ya waktu SD itu biasanya saya itu sama teman itu pada punya namanya teman khayalan gitu ya. Yaitu terinspirasi dari baca novel atau apa, ada yang namanya teman khayalan. Jadi kalau misalnya ada satu bangku, ada kursi yang kosong itu, biasanya kita berandai-andai ada namanya teman khayalan. Jadi tiap teman-teman di SD saya itu punya teman khayalan masing-masing, namanya siapa itu ada. Gimana kabarnya si anu ya, teman khayalan. Ya cuma mereka-reka saja, kepribadiannya juga kita reka-reka sendiri, bentuk fisiknya juga kita reka-reka sendiri seperti itu. Nah, di penyakit skizofrenia ini dia nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang fantasi seperti itu, mana yang khayalan, mana yang halusinasi. Jadi dia pikirannya kacau membedakan ini yang asli yang mana sih. Maka saya sering merujuk pada video klipnya Leto yang Senyumanmu. Nah itu ada sedikit penjelasan tentang skizofrenia gitu ya. Nggak bisa membedakan mana yang teman asli, mana yang teman khayalan. Kemudian dalam agama ya, dalam Islam kita juga membayangkan bahwa kita itu sebenarnya ternyata penganut skizofrenia juga, karena kita kadang nggak bisa membedakan atau nggak bisa lupa atau nggak bisa ingat bahwa kita tuh punya Allah, punya Tuhan yang selalu ada dan selalu melihat kita, selalu mendengar kita. Tapi ketika kita berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, kita tuh seakan-akan lupa sama Allah. Kita seakan-akan membuat Allah itu tidak ada, membuat Allah itu tidak mendengar kita, tidak melihat kita. Nah itu juga gejala skizofrenia, karena kita menganggap bahwa Allah yang ada, yang wujud, yang wajib wujud, wajib ada, itu kita fanakan, kita bikin nggak ada. Nah itu kan juga skizofrenia. Sesuatu yang tidak ada, satu yang ada kita anggap tidak ada, kekacauan antara yang realitas sama fantasi. Maka kalau kalian pernah seperti itu ya hati-hati, jangan-jangan kalian mengidap skizofrenia. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat diri kita supaya lebih ingat Allah juga, lebih berhati-hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.